seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistem Pamila dengan NPM 10242404. Di sini saya akan presentasi mengenai sistem pernapasan sesuai dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Baiklah, langsung saja. Sistem pernapasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas. Yang bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Organ pernapasan. Yang pertama ada organ hidung, terdiri dari lubang hidung, bulu hidung, septum, rongga hidung, saraf hidung, sinus hidung, tulang rawan hidung, silia, selaput lendir, dan saluran hidung tenggorokan. Organ pernapasan tenggorokan dan batang tenggorokan. Tenggorokan berfungsi sebagai saluran yang dilalui makanan dan minuman, sedangkan trakea atau batang tenggorokan berfungsi sebagai saluran yang membawa udara ke paru-paru. Selanjutnya paru-paru yang terletak di dalam rongga dada yang terdapat dua bagian, kanan dan kiri, terdiri dari pleura, selaput pelindung, bronkus, saluran udara, dan bronkiolus, saluran udara kecil. Yang pertama ada pleura, yang berfungsi sebagai melupasi paru-paru agar tidak terjadi pergesekan antara paru-paru dan rongga dada. Yang kedua, bronkus, sebagai saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea menuju ke kantong udara atau alveolus. Yang ketiga, bronkiolus, menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan bertugas untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Mekanisme pernapasan pada paru-paru. Yang pertama ada inspirasi, menghirup, ekspirasi, menghembus, dan proses pertukaran gas. Proses inspirasi mekanisme pernapasan. Proses inspirasi adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Organ pernapasan inspirasi ada diafragma dan otot-otot. Selanjutnya, proses ekspirasi mekanisme pernapasan. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru keluar tubuh. Selama ekspirasi, udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan, menggantikan oksigen yang telah dipakai oleh tubuh. Ekspirasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. Alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Difusi adalah pertukaran gas terlarut dari konsentrasi tinggi hipertonis ke konsentrasi rendah hipotonis. Proses pernapasan manusia. Secara umum ada 3 proses. Yang pertama ada ventilasi, ketika udara diproses untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kedua ada difusi, yang merupakan proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, perfusi, proses ketika darah dipompa melalui paru-paru. Pertukaran gas adalah proses biologis di mana gas yang berbeda ditransfer dalam arah yang berlawanan di permukaan respirasi khusus. Gas terus-menerus dibutuhkan oleh dan diproduksi sebagai produk sampingan dari reaksi seluler dan metabolik, sehingga sistem yang efisien untuk pertukaran gas sangat penting. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan pernapasan adalah gangguan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen dan pada saluran pernapasan sehingga mengganggu aliran udara. Gangguan pada proses pengikatan oksigen
terjadi karena adanya kompetisi antara oksigen ataupun dengan bakteri, virus, kuman, dan zat lain yang dapat berkaitan dengan hemoglobin atau Hb. Penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada asma. Asma merupakan penyakit heterogen kronis pada saluran napas bagian bawah yang ditandai dengan peradangan kronis dan hiperreaktivitas saluran napas yang menyebabkan batuk, kesulitan bernapas, dan dada terasa berat. Penyebabnya ada 4. Yang pertama ada faktor ekstrinsik, yaitu reaksi antigen dengan antibodi karena terhirupnya alergen seperti bulu binatang, serbuk, dan bulu. Kedua, faktor intrinsik, yaitu infeksi di antara infeksi virus pada influenza dan pneumonia mikoplasma. Ketiga, faktor fisik, di antaranya cuaca dingin, perubahan suhu, polusi udara seperti asap rokok, parfum. Yang keempat, faktor emosional, di antaranya ketakutan, kecemasan, dan ketegangan aktivitas berlebihan. Selanjutnya, tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Selanjutnya, emfisema. Emfisema adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Emfisema membuat penderita sulit bernapas. Sesuai gambar di samping, terlihat jelas perbedaan antara alveoli dengan emfisema dan alveoli normal. Penyebab emfisema yang pertama ada merokok dan menghirup asap rokok. Yang kedua ada kekurangan enzim alfa-1 antitripsin. Yang ketiga ada infeksi, polusi, dan usia. Selanjutnya bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada paru-paru pada saluran bronkus yang membawa udara ke paru-paru. Peradangan ini dapat menyebabkan batuk, berdahak, sesak napas, dan rasa tidak nyaman di dada. Penyebabnya adalah infeksi virus, iritasi dari polusi udara. Gejalanya yaitu batuk berkepanjangan dengan atau tanpa dahak dan demam ringan. Selanjutnya ada influenza. Influenza adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Virus ini menyebar melalui percikan cairan pernapasan atau droplet. Droplet adalah partikel cairan kecil yang keluar dari saluran pernapasan seseorang saat ia berbicara, batuk, atau bersin. Droplet ini mengandung mikroorganisme seperti virus atau bakteri. Gejala influenza terdapat demam tinggi, batuk, pilek. Selanjutnya ada gangguan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. Hipoksia adalah suatu kondisi medis di mana tubuh atau bagian tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga fungsi organ tubuh termasuk otak dan hati. Hipoksia bisa berbahaya dan berakibat fatal jika dibiarkan. Beberapa penyebab hipoksia, yang pertama ada kekurangan oksigen di udara, yang kedua ada gangguan pernapasan, yang ketiga ada kerusakan paru-paru, yang keempat ada penyakit jantung, kehilangan darah atau shock, keracunan karbon monoksida, dan kondisi medis lainnya misalnya anemia dan leukemia. Gejala hipoksia terdapat sesak napas, kelelahan, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, denyut jantung cepat, dan kulit pucat atau kebiruan. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang sistem pernapasan dan gangguan pada sistem pernapasan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.